Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Anton, usia hampir 60 tahun. Rambut sudah banyak memutih. Lutut kadang nyeri kalau terlalu lama berdiri. Tapi, sampai pagi itu, aku masih memakai seragam security dengan rasa bangga. Sudah 25 tahun aku menjaga bank itu. Dari gedung lama yang dindingnya kusam, sampai sekarang berubah jadi bangunan tinggi dengan pintu kaca otomatis dan kamera di setiap sudut. Banyak orang datang dan pergi, manajer berganti, pegawai muda keluar masuk, tapi aku tetap ada di sana. Setiap hari aku datang paling pagi, bahkan sebelum matahari muncul, aku sudah duduk di pos keamanan sambil menyeduh kopi saset murah. Aku hafal suara rolling doorbell, hafal bunyi mesin ATM saat pertama dinyalakan, bahkan hafal aroma lantai lobi yang baru dipel oleh cleaning service pagi. Bagiku, bank itu bukan sekadar tempat kerja. Tempat itu seperti rumah kedua. Pagi itu hujan gerimis turun tipis. Aku sedang menyapu halaman depan ketika mobil hitam milik manajer operasional baru masuk ke parkiran. Pak Reza turun sambil memainkan ponselnya. Jasnya rapi, sepatunya mengilap. Ia melirikku sebentar lalu menghela napas kecil. "Pak Anton, pekerjaan beginian biar office boy saja. Bapak fokus berdiri saja di depan. Jangan kelihatan terlalu capek begitu." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Biar halaman depan bersih sebelum nasabah datang." Ia tidak menjawab, langsung berjalan masuk sambil menggeleng pelan seperti melihat sesuatu yang memalukan. Aku tahu, sejak dia dipindahkan ke cabang ini 3 bulan lalu, keberadaanku mulai dianggap beban. Menurutnya, security harus muda, tinggi, badan tegap, dan terlihat galak. Sedangkan aku hanya lelaki tua dengan punggung sedikit bungkuk dan wajah penuh keriput. Di ruang istirahat, beberapa security muda sedang tertawa melihat video di ponsel. Salah satu dari mereka, Rico, menepuk pundakku. "Pak Anton, sekarang zamannya satpam muda. Bapak harus pensiun santai saja di rumah." Aku terkekeh kecil. Kalau saya pensiun, siapa yang hafal semua sudut gedung ini? Mereka tertawa, tapi aku tahu sebagian memang menganggapku tidak berguna lagi. Menjelang siang, bank mulai ramai, nasabah antre panjang. Seorang ibu tua datang dengan pakaian sederhana sambil membawa kantong plastik hitam. Security muda langsung menghentikannya di pintu masuk. "Bu, nggak boleh bawa karung begitu masuk." Ibu itu terlihat bingung. "Nak, saya cuma mau ambil uang pensiun." Aku mendekat perlahan. "Biar saya bantu, Bu." Aku membawakan kantong plastiknya dan membantu ibu itu duduk di kursi antrean. Belum sempat aku kembali ke pintu, suara Pak Reza terdengar dari belakang. "Pak Anton?" Aku menoleh cepat. "Bapak ini terlalu lembek, semua orang dibantu masuk. Kalau ada penipu bagaimana?" "Beliau cuma ibu pensiunan, Pak. Bapak jangan merasa paling tahu keadaan bank ini." Suasana lobi langsung hening. Beberapa pegawai pura-pura sibuk mengetik. Aku hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak." Tapi dalam hati rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Selama puluhan tahun bekerja, baru kali itu aku dimarahi di depan banyak orang seperti anak kecil. Siang harinya, aku berdiri di dekat ATM luar. Matahari mulai panas setelah hujan reda. Seorang pria lusuh datang sambil membawa tas besar. Wajahnya kusut dan matanya merah. Security muda langsung curiga. "Hei, jangan dekat-dekat ATM." Pria itu kaget. "Saya cuma mau numpang duduk sebentar." "Pergi sana." Aku mendekat dan menahan tangan security muda itu. "Jangan kasar." Pria lusuh itu terlihat gemetar. Aku memberinya sebotol air minum dari pos keamanan. "Mau ambil uang?" tanyaku pelan. Ia mengangguk malu. "Istri saya di rumah sakit, Pak."
Aku memperhatikannya beberapa detik. Entah kenapa aku percaya dia bukan orang jahat. Silahkan masuk, tapi tasnya dibuka dulu ya. Belum selesai pria itu membuka tas, Pak Reza kembali muncul. Wajahnya langsung merah melihatku. Pak Anton, lagi-lagi Bapak bikin aturan sendiri. Dia cuma mau ambil uang, Pak. Kalau terjadi perampokan siapa tanggung jawab? Pria lusuh itu buru-buru pergi karena takut dimarahi. Aku melihat wajahnya benar-benar sedih. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Pak Reza mendekat sampai wajah kami hampir sejajar. Bapak tahu kenapa bank modern tidak cocok untuk orang tua seperti Bapak? Aku diam. Karena terlalu pakai perasaan. Kalimat itu membuat suasana jadi lebih dingin daripada pendingin ruangan lobi. Aku hanya menunduk pelan. Sore hari aku duduk sendirian di pos keamanan belakang, sambil memijat lutut. Dari kejauhan terdengar suara pegawai bank bercanda sambil pulang kerja. Tidak ada yang benar-benar menganggap keberadaanku penting lagi. Padahal dulu waktu terjadi korsleting listrik tengah malam, aku yang pertama masuk memadamkan api. Waktu ada nasabah pingsan karena serangan jantung, aku yang menggendongnya ke mobil. Bahkan saat banjir besar beberapa tahun lalu, aku tidur di bank 3 malam demi menjaga brankas tetap aman. Tapi semua itu seperti sudah dilupakan. Telepon rumahku berbunyi. Itu anak perempuanku, Rina. Bapak sudah makan? Sudah. Jangan terlalu capek ya, Pak. Aku tersenyum kecil meski ia tidak bisa melihat. Iya, kalau mereka sudah nggak menghargai Bapak, berhenti saja. Aku terdiam beberapa saat. Kadang bukan soal gaji, Nak. Ada tempat yang terlalu lama dijaga sampai rasanya sulit ditinggalkan. Malam mulai turun. Lampu gedung bank menyala terang. Aku masih berdiri di depan pintu utama ketika Pak Reza keluar bersama beberapa pegawai muda. Saat melewatiku, ia berhenti sebentar. Pak Anton, mulai besok coba kurangi ikut campur urusan nasabah. Berdiri saja sesuai tugas. Aku mengangguk pelan. Setelah mereka pergi, suasana bank menjadi sunyi. Hanya suara kendaraan lewat dan dengung mesin ATM yang terdengar samar. Aku memandang pantulan diriku di kaca pintu bank. Seragam ini mulai kusam. Bahuku tak lagi tegap. Wajahku memang terlihat tua. Tapi dalam hati aku masih merasa punya tanggung jawab menjaga tempat itu. Aku menghela napas panjang sambil duduk di kursi pos keamanan. Kalau suatu hari mereka benar-benar menyuruhku pergi, mungkin gedung ini akan jadi tempat yang asing. Aku menatap lampu-lampu bank yang berdiri megah di tengah malam. Entah kenapa malam itu perasaanku tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang perlahan mendekat. Sesuatu yang nantinya akan mengubah seluruh hidupku. Pagi setelah kejadian itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap ketika motorku berhenti di depan bank. Udara dingin menusuk tulang. Tapi aku tetap membuka gerbang samping seperti rutinitas yang sudah kulakukan selama puluhan tahun. Satpam muda yang shift malam bahkan masih tertidur di kursi pos dengan televisi kecil menyala tanpa suara. Aku hanya menghela napas pelan. Kalau zaman dulu begini bisa langsung kena surat peringatan, gumamku sambil mematikan televisi. Aku berjalan memeriksa lobi, ruang ATM, lorong belakang, sampai area parkir. Semua terlihat normal. Tapi entah kenapa suasana bank terasa berbeda sejak Pak Reza datang. Dulu tempat ini hangat, pegawai saling menyapa. Sekarang semua terasa tegang dan penuh pencitraan. Jam 8 pagi nasabah mulai berdatangan. Aku berdiri di pintu utama sambil membantu membuka pintu untuk ibu-ibu tua dan mengarahkan antrean. Meski sering dimarahi karena dianggap terlalu ramah, aku tetap tidak bisa berubah. Bagiku, security bukan cuma penjaga pintu. Security harus membuat orang merasa aman. Sekitar pukul 11 siang, suasana bank tiba-tiba ricuh. Seorang pria bertubuh besar masuk ke lobi sambil sempoyongan. Bajunya berantakan dan napasnya bau alkohol bahkan dari jarak beberapa meter. Beberapa nasabah langsung menjauh ketakutan. "Hei, mana customer service?" teriak pria itu sambil memukul meja antrean. Pegawai perempuan di dekat pintu langsung panik. Salah satu teller sampai berdiri gemetar. Rico dan 2 security muda lain langsung mendekat dengan wajah tegang. "Pak, tenang dulu," kata Rico keras. Pria itu malah mendorong dada Rico. "Jangan sentuh saya." Suasana makin kacau. Nasabah mulai mundur. Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya karena takut terjadi perkelahian. Aku segera mendekat. "Pak, mari bicara baik-baik." Pria itu menoleh padaku dengan mata merah. "Uang saya hilang. ATM kalian makan kartu saya." Nada suaranya tinggi, tapi aku melihat sesuatu di wajahnya. Bukan wajah penjahat, lebih seperti orang putus asa yang kehilangan kendali. Rico berbisik padaku. "Pak Anton, mundur saja. Orang mabuk begini harus langsung diikat." Aku menggeleng kecil. "Jangan bikin suasana tambah panas." Aku kembali menatap pria itu. "Bapak duduk dulu, saya bantu cek masalahnya." "Apa kamu serius mau bantu saya?" katanya dengan suara bergetar. "Iya." Akhirnya pria itu mau duduk di kursi lobi. Aku mengambilkan air minum. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Pelan-pelan ia mulai tenang. Ternyata kartu ATM-nya tertelan mesin dan ia panik karena uang itu untuk biaya operasi anaknya. "Aku sudah muter-muter dari pagi," katanya lirih. "Semua orang malah ngusir saya." Aku menepuk bahunya pelan. "Nanti kita bantu urus."
Beberapa nasabah mulai tenang kembali. Situasi yang tadi hampir ricuh perlahan terkendali. Namun saat itulah suara sepatu keras terdengar dari arah ruang manajer. Pak Reza datang dengan wajah merah padam. "Ada apa ini?" Riko langsung menjawab cepat. Mungkin ingin terlihat sigap. "Pria mabuk bikin keributan, Pak." Tapi Pak Anton malah ngajak ngobrol. Pak Reza memandangku tajam. "Kenapa orang seperti ini masih ada di dalam bank?" Pria itu berdiri sempoyongan. "Saya nasabah. Keluar sekarang juga," bentak Pak Reza. Aku mencoba menjelaskan. "Pak, dia cuma panik karena kartu ATM tertelan. Saya tidak tanya pendapat Bapak." Suasana lobi kembali sunyi. Semua mata memandang ke arah kami. Pak Reza menunjuk pria itu. Security itu tugasnya mengamankan keadaan, bukan jadi konselor. Aku menarik napas panjang. Kalau tadi langsung dipukul atau diseret keluar, suasana bisa lebih buruk, Pak. Dan sekarang semua nasabah lihat bank ini membiarkan orang mabuk duduk santai. Aku bisa melihat beberapa pegawai saling berbisik. Tidak ada yang berani membela. Pria tadi akhirnya dibawa keluar oleh security muda. Ia sempat menoleh padaku sebelum pergi. "Terima kasih, Pak." Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku makin berat. Setelah keadaan tenang, Pak Reza memanggilku ke ruangannya. Ruangan itu dingin sekali karena pendingin udara terlalu besar. Aku berdiri di depan meja sementara Pak Reza memutar layar monitor CCTV. "Lihat ini." Di layar terlihat rekaman ketika pria mabuk masuk ke lobi. Tapi anehnya, rekaman dipotong tepat sebelum aku berhasil menenangkannya. Yang terlihat hanya aku berdiri dekat pria itu, sementara nasabah menjauh ketakutan. "Bapak lihat," kata Pak Reza dingin. Security lain bersiap mengamankan keadaan. Tapi Bapak malah diam. "Saya tidak diam, Pak. Saya sedang menenangkan dia." Menurut saya itu kelemahan. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dari dulu saya selalu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Dan dari dulu itu cara lama. Aku menggenggam topi security di tangan erat-erat. Kalau bank cuma mengandalkan kekerasan, nasabah juga takut. Pak Reza tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa sinis. "Pak Anton, dunia berubah. Bank ini butuh petugas yang sigap, kuat dan tegas. Bukan orang tua yang terlalu pakai hati." Aku diam. Lalu kalimat berikutnya menghantam lebih keras daripada bentakan apapun. "Mulai hari ini, Bapak kami berhentikan." Ruangan mendadak terasa hening. Aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Apa maksudnya? Kinerja Bapak sudah tidak sesuai standar keamanan bank. Dadaku terasa sesak. 25 tahun bekerja, selesai hanya karena satu kejadian. Saya sudah menjaga tempat ini sejak sebelum Bapak datang. Tapi sekarang saya manajer di sini. Aku menunduk pelan. Tanganku mulai dingin. Jadi keputusan ini sudah final. Final. Ia membuka laci meja lalu mengeluarkan surat. Seragam, kartu akses, dan pentungan dikembalikan hari ini. Entah kenapa saat itu aku tidak marah. Yang terasa justru kosong. Sangat kosong. Aku membuka name tag bertuliskan Anton perlahan. Benda kecil itu sudah menempel di dadaku selama puluhan tahun. Pak Reza bahkan tidak menatapku ketika berkata, "HRD akan transfer sisa hak Bapak bulan depan." Aku keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Di luar, beberapa pegawai pura-pura sibuk melihat komputer. Tapi aku tahu mereka mendengar semuanya. Riko menatapku sekilas, lalu berbisik ke temannya. "Serius dipecat?" Aku masuk ke ruang security belakang dan mulai memasukkan barang-barang pribadi ke dalam kardus kecil. Ada termos kopi tua, sandal cadangan, jas hujan, dan foto keluargaku yang sudah kusimpan lama di loker. Saat sedang membereskan barang, cleaning service bernama Mira mendekat pelan. "Pak Anton, benar Bapak keluar?" Aku tersenyum kecil. "Kayaknya begitu." Wajah Mira terlihat sedih. "Padahal Bapak orang paling baik di sini." Aku hanya tertawa lirih. Kadang kebaikan dianggap kelemahan. Ketika aku berjalan melewati lobi membawa kardus, suasana terasa aneh. Tempat yang selama ini kujaga kini terasa asing. Pintu kaca otomatis terbuka seperti biasa. Tapi kali ini bukan untuk menyambutku bekerja, melainkan mengantarkanku pergi. Di depan bank, hujan mulai turun lagi. Aku meletakkan kardus di motor tua sambil memandang gedung itu lama sekali. Lampu-lampunya masih terang. Orang-orang masih sibuk keluar masuk. Semuanya berjalan normal seolah keberadaanku memang tidak pernah penting. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak tenang, seperti ada sesuatu yang salah. Mataku... Hujan malam itu turun semakin deras ketika aku sampai di rumah kontrakan kecilku di pinggir kota. Air menetes dari ujung seragam yang masih kupakai, karena aku bahkan belum sempat menggantinya. Motor tuaku batuk beberapa kali sebelum akhirnya mati di depan pagar bambu yang mulai lapuk. Biasanya, sepulang kerja aku merasa lega bisa duduk santai sambil minum teh hangat. Tapi malam itu dadaku terasa berat, seperti ada batu menindih. Aku membawa kardus kecil berisi barang-barang pribadiku masuk ke rumah. Lampu ruang tamu redup kekuningan. Atap seng di dapur berbunyi keras terkena hujan. Rumah itu sederhana sekali, tapi selama ini cukup membuatku merasa tenang. Aku meletakkan kardus di meja lalu duduk pelan di kursi kayu. Sunyi. Tidak ada suara mesin ATM. Tidak ada suara nasabah. Tidak ada suara radio kecil di pos keamanan. Aneh rasanya. Tanganku masih menggenggam name tag bertuliskan Anton. Aku memandanginya lama sekali. Pinggirannya sudah kusam karena dipakai bertahun-tahun. Jadi selesai begini saja, gumamku pelan. Aku mencoba membuka kancing seragam, tapi entah kenapa terasa berat.
Seolah kalau seragam itu kulepas, maka benar-benar habislah semua yang selama ini kujaga. Telepon genggamku berbunyi. Nama anakku muncul di layar. "Pak, sudah sampai rumah?" "Sudah." "Suaranya kenapa?" Aku diam beberapa detik. "Bapak dipecat." Di ujung sana langsung sunyi. "Kenapa?" "Mereka bilang Bapak terlalu lemah." Anakku terdengar menarik nafas panjang. "Bapak pasti sedih." Aku tertawa kecil, meski rasanya pahit. Sedihnya bukan karena kehilangan kerja, Nak. Tapi karena tempat yang Bapak jaga puluhan tahun, ternyata gampang sekali melupakan. "Sudahlah, Pak. Mungkin memang sudah waktunya istirahat." Aku memandang hujan di luar jendela. "Iya, mungkin." Setelah telepon ditutup, aku membuat kopi saset lalu duduk sendirian. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 10 malam. Biasanya di jam seperti itu, aku sedang memeriksa area parkir belakang bank atau mencatat laporan keamanan shift malam. Sekarang aku hanya duduk di rumah sambil mendengarkan suara hujan. Tapi semakin malam, perasaanku justru semakin tidak tenang. Aku mencoba memejamkan mata di sofa. Namun pikiranku terus kembali ke bank. Ada beberapa hal yang terasa aneh sejak sore tadi. Kamera belakang gedung mati. Mobil hitam yang mondar-mandir. Dan yang paling mengganggu pikiranku, ekspresi Pak Reza setelah memecatku. Bukan wajah marah. Lebih seperti wajah orang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Aku menggeleng pelan. "Sudahlah, Ton. Kamu cuma terlalu kepikiran." Aku mencoba tidur di kamar kecilku. Namun baru beberapa menit berbaring, suara petir membuatku terbangun lagi. Hujan makin deras. Angin membuat jendela bergetar pelan. Lalu tiba-tiba ingatanku kembali ke satu kejadian 2 minggu lalu. Saat patroli malam, aku pernah melihat pintu akses belakang ruang server sedikit terbuka. Padahal ruangan itu biasanya selalu terkunci. Ketika kulaporkan, Pak Reza malah terlihat tidak suka. "Tidak usah terlalu curiga, Pak Anton." Padahal selama bertahun-tahun bekerja, aku tahu betul kalau kelalaian kecil di bank bisa jadi masalah besar. Aku duduk di tepi ranjang sambil memegang lutut. Ada yang gak beres. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku bangkit lalu berjalan ke ruang tamu. Hujan di luar belum berhenti. Jalanan depan rumah bahkan mulai tergenang air. Mataku tertuju ke mantel hujan yang tergantung dekat pintu. Aku menghela nafas panjang. Harusnya itu bukan urusanku lagi. Tapi justru itulah masalahnya. Meski sudah dipecat, pikiranku masih merasa bertanggung jawab pada gedung itu. Aku mengambil rokok lama dari laci, meski sebenarnya sudah jarang merokok. Tanganku sedikit gemetar saat menyalakannya. Di tengah suara hujan, tiba-tiba ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari Mira, cleaning service bank. "Pak Anton?" "Iya, Mira. Maaf ganggu malam-malam." "Tidak apa-apa. Ada apa?" Suaranya terdengar pelan dan ragu. "Tadi saya lihat ada orang asing masuk area parkir belakang sebelum bank tutup." Aku langsung duduk tegak. "Orang seperti apa?" "Nggak tahu, Pak. Pakai jaket hitam. Saya kira tamu biasa, tapi mereka kayak memperhatikan gedung." "Security malam lihat?" "Saya nggak yakin, Pak. Soalnya security baru malah main HP terus." Aku memejamkan mata perlahan. "Sekarang kamu masih di bank?" "Sudah pulang." "Baik. Hati-hati di jalan." Telepon ditutup. Dadaku makin tidak nyaman. Mungkin orang lain akan menganggap itu hal biasa. Tapi aku sudah terlalu lama bekerja sebagai security. Instingku jarang salah. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu sempit. "Bukan urusanmu lagi, Ton. Tapi kalau benar ada sesuatu, bank itu sudah memecatmu. Tapi orang-orang di dalam sana tidak salah apa-apa." Aku mengusap wajah kasar penuh keriput itu pelan. Akhirnya aku mengambil keputusan. Aku memakai kembali jaket tua lalu mengenakan mantel hujan. Seragam security masih melekat di tubuhku. Entah kenapa aku belum sanggup melepasnya. Saat keluar rumah, angin malam langsung menerpa wajahku. Hujan begitu deras sampai jalanan tampak kabur. Motor tuaku menyala susah payah. Semoga cuma perasaan orang tua bodoh, gumamku sambil mulai berkendara. Perjalanan menuju bank terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan sepi, lampu toko banyak yang sudah mati. Air hujan memercik ke celana dan sepatu. Semakin dekat ke area bank, jantungku justru makin bergebar. Dan benar saja, dari kejauhan aku melihat sesuatu yang membuatku langsung memperlambat motor. Sebuah mobil hitam terparkir di ujung jalan dekat bank. Mobil yang sama seperti sore tadi. Lampunya mati, tapi mesin tampaknya masih hidup. Aku berhenti di balik pohon besar dekat trotoar. Hujan membuat menyamarkan keberadaanku. Mataku mengarah ke gedung bank. Lampu depan masih menyala normal. Namun bagian belakang gedung terlihat lebih gelap dari biasanya. Aku langsung sadar. Kamera belakang benar-benar mati. Aku hafal sistem gedung itu luar kepala. Area belakang seharusnya tetap terang karena ada lampu sensor otomatis. Tiba-tiba 2 pria berpakaian gelap turun dari mobil hitam itu. Mereka berjalan cepat ke arah samping gedung sambil membawa tas besar. Bukan langkah orang biasa. Gerak-gerik mereka terlalu hati-hati. Aku langsung turun dari motor tanpa mematikan mesin. Siapa mereka? Aku memperhatikan lebih dekat. Salah satu pria sempat melihat ke kanan kiri sebelum membuka pintu akses samping. Pintu itu terbuka. Dadaku langsung terasa dingin. Tidak mungkin. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan kartu pegawai atau kode keamanan khusus. Berarti mereka dibantu orang dalam. Hujan terus turun deras sementara aku berdiri terpaku memandang gedung yang selama ini kujaga.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah dipecat, aku sadar satu hal. Bahaya besar benar-benar sedang datang ke bank itu. Hujan masih mengguyur deras ketika aku berdiri di balik pohon besar dekat trotoar depan bank. Air menetes dari ujung mantel hujanku, sementara pandanganku terus tertuju pada gedung yang selama puluhan tahun kujaga itu. Dari kejauhan, bangunan itu tampak biasa saja. Lampu lobi masih menyala terang, logo bank tetap bercahaya di atas gedung, seolah tidak ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tapi instingku mengatakan sebaliknya. Dua pria berpakaian hitam tadi sudah menghilang masuk lewat akses samping. Pintu itu tertutup kembali perlahan. Jantungku berdetak lebih keras. Itu bukan tamu biasa. Aku mengenal hampir semua pola aktivitas di gedung itu. Jam segini tidak mungkin ada teknisi datang tanpa laporan, apalagi membawa tas besar dan masuk diam-diam lewat jalur belakang. Aku menyalakan layar ponsel tua milikku. Hampir pukul 11 malam. Biasanya di jam seperti ini, security malam melakukan patroli keliling tiap 30 menit. Tapi suasana malam itu terlalu sunyi. Tidak terlihat satupun petugas berjaga di luar. Aku mencoba menelepon pos keamanan bank. Nada sambung terdengar lama. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Dasar anak-anak, gerutuku pelan. Angin malam bertiup dingin membawa aroma hujan dan aspal basah. Aku melangkah pelan menyusuri trotoar sambil menjaga jarak dari gedung. Dari sisi samping bank, aku bisa melihat area parkir belakang yang sebagian gelap karena lampu mati. Lampu itu seharusnya tidak pernah mati. Aku hafal betul, karena dulu aku sendiri yang mengusulkan pemasangan lampu tambahan di area belakang, setelah pernah terjadi percobaan pencurian motor. Aku berhenti dekat pagar pembatas lalu memperhatikan lebih seksama. Benar saja, salah satu kamera CCTV belakang menghadap ke arah berbeda, seperti sengaja diputar. Dadaku langsung terasa tidak enak. Ini disengaja. Aku semakin yakin ada orang dalam yang membantu mereka. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah dalam pagar belakang. Klik, seperti suara pintu besi dibuka pelan. Aku cepat menunduk di balik tembok pendek. Beberapa detik kemudian muncul satu pria lain memakai topi hitam. Tubuhnya tinggi besar. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya lalu menyerahkan pada orang di dekat pintu. Meski tertutup hujan, aku masih bisa melihat kilatan besi. Alat pemotong. Napasku perlambat pelan. Mereka mau masuk lebih dalam. Aku mulai berpikir harus bagaimana. Kalau langsung menelepon polisi tanpa bukti jelas, bisa jadi mereka terlambat datang. Tapi kalau aku masuk sendirian, risikonya besar. Aku bukan security lagi. Aku cuma lelaki tua yang bahkan sudah dipecat beberapa jam sebelumnya. Namun saat melihat gedung bank itu, ada rasa aneh di dadaku. Tempat itu sudah seperti bagian hidupku sendiri. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku mencoba menghubungi nomor security malam lain, Dani. Akhirnya diangkat. Halo, suaranya terdengar malas. Dani, kamu di mana? Di pos depan, Pak. Kamu patroli nggak? Nanti, Pak. Ini hujan deras. Aku memejamkan mata menahan kesal. Dengar baik-baik. Ada orang masuk lewat akses samping belakang. Hah? Cek sekarang. Dani malah tertawa kecil. Pak Anton masih ngurus bank juga ternyata. Ini serius. Sudahlah, Pak. Bapak kan sudah nggak kerja. Telepon langsung ditutup. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sambil menggertakkan rahang. Bocah bodoh. Dulu aku selalu khawatir kalau keamanan bank suatu hari diisi orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Dan malam itu kekhawatiranku seperti sedang terjadi tepat di depan mata. Aku berjalan memutar ke sisi belakang gedung melalui gang sempit yang biasa dipakai truk pengisi ATM. Air hujan menggenang sampai mata kaki. Celanaku basah total. Semakin dekat ke area belakang, suasana makin gelap. Hanya ada cahaya samar dari lantai 2 gedung bank. Lalu aku mendengar suara. Cepat buka. Tenang. Kabelnya dulu. Aku langsung berhenti. Suara itu berasal dari balik pintu servis belakang. Aku mendekat perlahan sambil menahan napas. Dari celah kecil pagar besi, aku bisa melihat dua pria sedang membongkar panel elektronik akses pintu. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Untung orang dalamnya beresin kamera." Orang dalam. Berarti dugaanku benar. Pria lain terkekeh kecil. Security tua itu juga sudah disingkirkan. Tubuhku langsung membeku. Mereka membicarakanku. Aku perlahan mengepalkan tangan. Jadi ini alasan sebenarnya. Ternyata pemecatanku bukan sekedar soal dianggap lemah. Seseorang memang sengaja ingin menyingkirkanku malam ini. Hujan semakin deras. Air mengalir dari rambutku sampai leher. Tapi pikiranku justru terasa panas. Aku kembali mengintip. Kini mereka berhasil membuka akses panel. Salah satu pria masuk lebih dulu sambil membawa tas besar. Aku tahu jalur itu. Kalau lewat sana mereka bisa menuju ruang server dan ruang kontrol keamanan tanpa melewati lobi utama. Dan yang paling mengerikan, di dekat ruang server ada jalur menuju ruang penyimpanan dokumen penting bank. Kalau mereka berhasil masuk ke sana, kerugian
kerugiannya bisa sangat besar. Aku cepat melihat sekitar mencari sesuatu yang bisa kupakai. Tak jauh dari tempatku berdiri ada tongkat besi bekas pembatas parkir yang sudah rusak. Aku mengambilnya perlahan. Tanganku terasa gemetar. Bukan karena takut semata. Tubuh tuaku sadar aku bukan lagi pria muda. Namun malam itu aku tidak punya pilihan lain. Aku menatap gedung bank itu sekali lagi. Kalau aku pergi sekarang, mungkin besok tempat ini tinggal puing. Aku menarik napas panjang lalu berjalan pelan mendekati pintu servis belakang. Suara hujan membantu menutupi langkahku. Di dalam terdengar percakapan samar. Listrik lantai belakang sudah aman. Aman. Alarm juga mati. Aku langsung sadar, mereka tahu sistem gedung dengan sangat detail. Terlalu detail untuk ukuran pencuri biasa. Saat salah satu pria hendak keluar lagi dari pintu servis, aku cepat mundur ke sisi tembok. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya mereka bisa mendengarnya. Pria itu menyalakan rokok sambil berjaga di dekat pintu. Aku memperhatikan wajahnya dari balik gelap. Bukan wajah asing. Aku pernah melihatnya beberapa kali duduk di mobil hitam depan bank minggu lalu. Jadi kalian memang sudah mengintai dari lama. Tiba-tiba ponsel pria itu berbunyi. Ya, Pak Reza, aman. Aku langsung membelalak mata. Darahku terasa mendidih. Pak Reza. Nama itu jelas sekali terdengar di tengah suara hujan. Pria itu melanjutkan bicara pelan. Security tua sudah nggak ada. Tinggal beresin server lalu selesai. Tanganku menggenggam tongkat besi makin erat. Sekarang semuanya mulai jelas. Pemecatanku, kamera mati, security malam yang lengah. Semua seperti sudah direncanakan. Aku berlahan mundur sambil berpikir cepat. Polisi harus segera diberitahu. Tapi aku juga tahu, para pelaku mungkin akan bergerak lebih cepat daripada bantuan datang. Lalu tiba-tiba, dari dalam gedung terdengar suara benda jatuh cukup keras. Brak. Pria berjaga langsung menoleh ke dalam. Woi, hati-hati. Beberapa detik kemudian lampu belakang gedung berkedip sekali, lalu mati total. Suasana mendadak gelap gulita. Dan saat itulah aku sadar, malam ini bukan sekedar pencurian biasa. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Lampu belakang gedung yang mati total membuat suasana malam itu berubah semakin mencekam. Hujan masih turun deras membasahi halaman parkir belakang bank, sementara aku berdiri dalam gelap sambil menggenggam tongkat besi tua. Nafasku terasa berat. Usia memang tidak bisa dibohongi. Lututku mulai nyeri karena terlalu lama berdiri di tengah dingin malam, tapi pikiranku jauh lebih kacau daripada tubuhku. Di dalam gedung, para pria berpakaian hitam itu masih bergerak. Aku bisa mendengar langkah kaki samar dan suara pintu logam dibuka pelan. Mereka tahu persis jalur yang harus dilewati. Itu yang paling membuatku takut. Kalau cuma pencuri biasa, mereka pasti langsung menuju brankas atau ATM. Tapi orang-orang ini masuk lewat akses server dan mematikan sistem keamanan lebih dulu. Artinya, target mereka lebih besar. Aku menoleh ke arah pos keamanan depan yang terlihat dari kejauhan. Cahaya televisi kecil masih menyala di dalam sana. Aku langsung kesal sendiri. Anak-anak itu benar-benar gak sadar. Aku memutuskan memutar ke depan gedung. Air hujan memercik tinggi setiap kali langkahku menghantam genangan. Sesampainya di dekat pos keamanan, aku langsung melihat Dani duduk selonjoran sambil bermain ponsel bersama satu security muda lain. Mereka bahkan tertawa. Aku membuka pintu pos cukup keras sampai keduanya kaget. Pak Anton, apa yang kalian lakukan di sini? Dani buru-buru berdiri. Kami jaga, Pak. Jaga kepala kalian, bentakku untuk pertama kalinya malam itu. Mereka langsung diam. Ada orang masuk dari belakang dan kalian malah duduk main HP. Security muda satunya terlihat bingung. Maksudnya gimana, Pak? Aku menunjuk layar CCTV kecil di meja. Lihat itu. Dani menoleh ke monitor lalu mengernyit. Loh, kamera belakang mati. Baru sadar sekarang. Aku bisa melihat wajah mereka mulai panik. Dani segera mengambil HT lalu mencoba menghubungi patroli dalam gedung. Riko. Tidak ada jawaban. Aku langsung merasa makin buruk. Sejak kapan Riko keliling? Sekitar 1 jam lalu, Pak. 1 jam? Harusnya tiap 15 menit laporan. Dani mulai pucat. Kami kira aman. Aku menahan emosi sambil menarik nafas panjang. Marah sekarang tidak akan menyelesaikan apapun. Dengar baik-baik, kataku tegas. Ada kelompok masuk lewat jalur servis belakang. Mereka kemungkinan menuju ruang server. Security muda itu langsung membelalakan mata. Perampok. Bisa lebih parah. Dani terlihat ragu. Tapi, kalau benar ada penyusup, kenapa alarm? Lorong belakang bank malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bau bensin mulai samar tercium dari arah ruang server, bercampur aroma kabel panas dan pendingin ruangan yang terus berdengung. Aku berdiri dalam gelap bersama Riko, yang wajahnya masih pucat setelah dipukul para penyusup tadi. Hujan di luar masih turun deras, menghantam kaca gedung. Kilat sesekali menyambar, membuat cahaya putih masuk sebentar ke lorong, lalu hilang lagi. Aku menatap Riko pelan. Kamu kuat jalan. Riko mengangguk, meski napasnya masih berat. Pak, mereka banyak. Aku tahu. Kita nggak mungkin lawan sendirian. Aku terdiam beberapa detik. Anak muda itu benar. Tubuhku saja sudah tidak sekuat dulu.
Tanganku bahkan mulai pegal hanya karena menggenggam tongkat besi terlalu lama. Tapi kalau malam ini aku mundur, gedung ini bisa habis terbakar. Dan lebih dari itu, orang-orang yang masih di dalam bisa celaka. Aku teringat Mira. Cleaning service shift malam biasanya masih ada sampai lewat tengah malam untuk membersihkan lantai atas. Dadaku langsung tidak tenang. Mira masih di dalam. Apa? Tanya Riko bingung. Ada cleaning service malam. Wajah Riko langsung berubah panik. Kalau mereka bakar gedung, makanya kita nggak punya waktu. Aku berjalan cepat menyusuri lorong menuju panel listrik lama dekat tangga servis. Jalur itu jarang dipakai pegawai baru karena sebagian sistem sudah otomatis. Tapi aku hafal semuanya. Dulu sebelum bank direnovasi, aku sering membantu teknisi memeriksa panel manual saat listrik mati. Kami berhenti di depan lemari panel besi tua. Aku membuka perlahan. Kita matikan sebagian lampu belakang. Riko mengernyit. Kenapa? Biar mereka bingung. Aku menarik salah satu tuas. Cetak. Beberapa lampu koridor langsung mati total. Dari arah ruang server terdengar suara teriakan. Hei, kenapa gelap? Aku menatap Riko. Sekarang mereka nggak bisa lihat jalur sejelas tadi. Riko mulai memahami. Tapi kita juga susah lihat. Aku tersenyum tipis. Aku hafal gedung ini bahkan dalam keadaan gelap. Kami bergerak pelan melewati lorong sempit menuju area pantry belakang. Dari sana ada jalur kecil menuju ruang server tanpa harus lewat koridor utama. Suara para pelaku terdengar makin jelas. Cepat nyalakan senter. Panelnya error. Mana orang listrik itu? Aku mengintip dari balik sudut. 3 pria masih ada di ruang server. Satu berjaga di luar sambil membawa besi pendek. Yang paling membuatku cemas adalah jeriken bensin yang sudah terbuka di lantai. Kalau api menyambar sedikit saja, semuanya selesai. Aku memutar otak cepat. Lalu mataku melihat alat pemadam kebakaran yang tergantung di dinding dekat pantry. Ide langsung muncul. Aku berbisik pada Riko. Nanti kalau aku kasih tanda, kamu tarik alarm kecil dekat tangga darurat. Alarm masih aktif. Alarm utama mati. Tapi alarm manual lama belum tentu. Riko tampak ragu. Kalau mereka lihat kita, aku menatapnya serius. Kalau takut jangan bergerak. Tapi kalau mau selamatkan gedung ini, ikut aku. Riko menelan ludah lalu mengangguk pelan. Aku mengambil tabung pemadam perlahan. Berat sekali untuk tubuh setuaku, tapi masih bisa kuangkat. Kemudian aku menarik napas panjang. Sekarang, aku melangkah cepat keluar dari lorong gelap lalu langsung menyemprotkan isi tabung ke arah ruang server. Psss. Asap putih tebal langsung memenuhi ruangan. Astaga, ada orang. Para pelaku panik. Salah satu dari mereka batu keras. Aku segera melempar tabung kosong ke arah lampu. Prak. Ruangan makin gelap. Cari dia. Aku mendengar langkah kaki berlari ke arahku. Tubuhku refleks mundur, tapi salah satu pria berhasil melihatku. Itu security tua. Pria bertubuh besar langsung menyerang sambil mengayunkan besi. Aku menangkis dengan tongkat besi seadanya. Duk. Tanganku langsung nyeri sampai bahu. Tenagaku jelas kalah jauh dibanding dia. Tapi aku tidak punya pilihan selain bertahan. Pria itu menyerang lagi. Aku menghindar semampuku, lalu memukul lututnya keras. Prak. Ia mengumpat kesakitan. Aku memanfaatkan kesempatan untuk mendorong rak kecil hingga jatuh menghalangi lorong. Kejar dia! Teriak salah satu pelaku. Aku berlari tertatih menuju tangga servis sambil menarik napas berat. Dadaku mulai sesak. Usia benar-benar terasa malam itu. Di belakangku terdengar langkah kaki semakin dekat. Saat mencapai tikungan tangga, aku melihat Riko masih berdiri gemetar dekat alarm manual. Tarik sekarang. Riko langsung menarik tuas merah. Kering! Suara alarm tua menggema keras ke seluruh gedung. Aku hampir tersenyum lega. Ternyata masih hidup. Para pelaku langsung panik. Sial! Alarm nyala. Matikan! Namun suara alarm itu sudah cukup untuk membuat suasana kacau. Dari lantai atas terdengar suara perempuan berteriak. Asap hitam mulai memenuhi lorong bawah gedung bank ketika aku berdiri memegang tabung pemadam yang hampir kosong. Nafasku berat, dada terasa panas karena terlalu banyak menghirup asap, dan tangan kiriku masih nyeri akibat menahan pukulan besi tadi. Namun semua rasa sakit itu langsung kalah oleh satu hal yang kulihat di ujung lorong. Seorang pria berpakaian hitam berdiri tenang sambil mengarahkan pistol kecil ke arahku. Suara alarm masih meraung di seluruh gedung, bercampur bunyi percikan listrik dan hujan deras di luar sana. Cahaya lampu koridor berkedip-kedip membuat suasana terasa seperti mimpi buruk. Pria itu melangkah pelan mendekat.
Harusnya kau sudah di rumah, Pak Tua. Aku menggenggam tabung pemadam lebih erat. Harusnya kalian gak masuk ke gedung ini. Ia tertawa kecil. Masih berani juga. Mataku memperhatikan pistol di tangannya. Tanganku mulai dingin. Selama puluhan tahun jadi security, aku pernah menghadapi pencuri, preman, bahkan perampok ATM. Tapi malam itu berbeda. Aku sadar, orang-orang ini siap membunuh. Pria itu berhenti sekitar 5 meter di depanku. Aslinya semua ini gak perlu terjadi kalau kau gak balik ke sini. Aku menatapnya tajam. Siapa kalian sebenarnya? Ia tidak langsung menjawab. Justru matanya melirik ruang server yang sebagian mulai dipenuhi asap. Kau terlalu lama kerja di sini sampai merasa gedung ini milikmu. Dan kalian pikir bisa menghancurkannya begitu saja. Ia tersenyum tipis. Kami bukan datang untuk uang. Kalimat itu membuat jantungku berdetak lebih keras. Dari awal aku memang merasa ada yang aneh. Tidak ada usaha menuju brankas utama. Tidak ada percobaan membobol ATM. Target mereka memang bukan uang. Pria itu menunjuk ke arah ruang server. Ada data yang harus hilang malam ini. Aku perlahan mulai memahami. Data apa? Bukan urusanmu. Tiba-tiba suara batuk terdengar dari belakangku. Rico muncul sambil menahan nafas karena asap. Pak Anton. Pria bersenjata itu langsung mengarahkan pistol ke arah Rico. Jangan bergerak. Rico membeku seketika. Aku cepat berdiri sedikit di depan Rico. Dia cuma anak kecil. Kalau begitu suruh diam. Aku bisa melihat tangan pria itu stabil. Bukan tangan penjahat amatir. Cara berdirinya juga seperti orang yang sudah terbiasa memakai senjata. Dadaku makin tidak enak. Kalian siapa? Tanyaku lagi pelan. Pria itu akhirnya mendekat satu langkah. Kami cuma orang yang dibayar membereskan masalah. Masalah siapa? Ia tersenyum kecil. Manajer kalian cukup pintar. Nama itu langsung muncul di kepalaku. Pak Reza. Pria itu seolah bisa membaca pikiranku. Sekarang kau mulai mengerti. Rico langsung membelalakan mata. Pak Reza terlibat. Aku mengepalkan tangan. Kenapa dia lakukan ini? Pria bersenjata itu terkekeh pelan. Karena beberapa data transaksi di server itu tidak boleh sampai diperiksa pusat. Tubuhku terasa dingin. Selama ini ternyata ada sesuatu yang lebih besar terjadi di dalam bank. Aku teringat beberapa bulan terakhir. Banyak transaksi malam yang aneh. Beberapa orang asing sering datang setelah jam operasional. Dan Pak Reza selalu melarang security mendekati area server saat malam tertentu. Dulu aku cuma menganggap itu urusan kantor. Sekarang semuanya mulai tersambung. Pria itu kembali bicara. Ruang server harus terbakar total. Setelah itu semua dianggap korsleting karena hujan. Aku menatap api kecil yang mulai menjalar ke kabel bawah. Kalau api membesar, seluruh gedung bisa habis. Itu risiko. Masih ada orang di dalam. Bukan masalah kami. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Aku melangkah maju sedikit. Orang-orang seperti kalian gak peduli siapa yang mati ya. Tatapan pria itu berubah dingin. Jangan sok jadi pahlawan. Suasana mendadak hening beberapa detik. Hanya suara alarm dan letupan kabel terbakar yang terdengar. Lalu tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara perempuan menjerit. Tolong! Mira. Pria bersenjata itu sedikit menoleh ke arah tangga. Dan disitulah aku melihat kesempatan. Aku langsung melempar tabung pemadam ke arahnya sekuat tenaga. Brak. Pria itu kaget lalu menembak refleks. Dor. Suara tembakan menggema keras. Peluru menghantam dinding dekat kepalaku. Aku segera menarik Rico terlindung di balik meja kecil lorong. Asapnya makin tebal, Pak. Batuk Rico panik. Aku mengintip sedikit. Pria bersenjata itu juga mundur karena pandangannya tertutup asap. Cari mereka, teriaknya pada rekannya. Langkah kaki mulai terdengar dari berbagai arah. Jumlah mereka ternyata lebih banyak dari yang kuduga. Aku memandang Rico cepat. Kamu harus keluar sekarang. Terus, Bapak. Aku cari Mira dan matikan api. Pak, mereka bawa pistol. Aku menatap anak muda itu beberapa detik. Dulu mungkin aku juga akan takut seperti dia. Tapi malam itu ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Mungkin karena aku sadar gedung ini bukan cuma bangunan. Tempat ini menyimpan hidup banyak orang. Kalau malam ini kita lari, semua habis. Rico terlihat gemetar. Aku menepuk pundaknya pelan. Keluar lewat tangga darurat belakang. Temui polisi kalau sudah datang. Bapak ikut saya. Aku menggeleng. Gedung bank malam itu berubah seperti neraka kecil yang perlahan hidup. Asap hitam terus naik memenuhi lorong, lampu utama sudah mati total, dan hanya cahaya merah alarm darurat yang berkedip di dinding. Suara hujan di luar masih menggila, tetapi di dalam gedung suara api mulai lebih menakutkan. Aku berdiri di tangga darurat sambil menahan napas yang semakin sesak. Kalimat Pak Reza barusan masih terngiang jelas di telingaku. Pastikan server habis terbakar. Jangan sampai ada data tersisa, termasuk orang tua itu. Dadaku terasa panas. Jadi benar, mereka memang ingin menghabisiku malam ini. Namun anehnya, setelah mendengar itu semua, rasa takutku justru perlahan hilang. Yang tersisa cuma satu pikiran. Aku harus menyelamatkan orang-orang di dalam gedung ini. Aku menggenggam map berisi dokumen transaksi tadi, lalu menyelipkannya lebih dalam ke balik jaket. Bukti itu tidak boleh hilang. Dari bawah terdengar suara beberapa pria berteriak. Cari dia. Asap makin tebal. Kita harus keluar sekarang. Berarti api mulai sulit dikendalikan, bahkan bagi mereka sendiri.
Aku bergerak naik ke lantai 2 karena teringat suara Mira tadi berasal dari atas. Tangga mulai dipenuhi asap tipis. Setiap menarik napas, tenggorokanku terasa perih. "Mir," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku terus berjalan menyusuri lorong kantor yang gelap. Hanya cahaya kilat dari luar sesekali masuk lewat jendela kaca besar. Lalu aku mendengar suara batu kecil dari arah ruang arsip samping. Aku segera berlari mendekat. "Pak Anton." Itu Mira. Aku membuka pintu ruang arsip dan langsung melihatnya terduduk di lantai sambil menutup mulut dengan kain basah. Wajahnya pucat dan matanya merah karena asap. "Kenapa kamu belum keluar?" Saya tadi cari jalan tapi gelap." Aku cepat membantunya berdiri. "Kita keluar sekarang." Namun baru beberapa langkah, suara kayu retak terdengar dari bawah. Krak! Api rupanya mulai membakar bagian kabel dan plafon dekat ruang server. Mira langsung menangis panik. "Pak, kita bakal mati ya?" Aku menatapnya tegas. "Selama saya masih berdiri, kamu keluar hidup-hidup." Aku membimbing Mira menuju tangga darurat belakang. Asap makin pekat. Tubuhku mulai lemas, tapi aku terus memaksa kaki bergerak. Di tengah perjalanan, kami bertemu 2 pegawai lembur dari lantai 3 yang wajahnya ketakutan. "Pak Anton, matiin lampu semua. Kami nggak bisa lihat jalan." "Turun lewat tangga darurat sekarang," teriakku. "Tapi asapnya tebal." Aku membuka jalur depan sambil menuntun mereka. "Pegang dinding dan jangan panik." Kami bergerak perlahan menembus asap. Alarm masih meraung tanpa henti. Saat sampai dekat tangga bawah, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari lorong kanan. Salah satu pelaku muncul sambil membawa senter. "Itu mereka." Pria itu langsung berlari ke arah kami. Mira menjerit ketakutan. Aku cepat mendorong mereka semua ke belakang. "Turun sekarang." Pria itu mengangkat besi pendek hendak memukulku. Tubuhku refleks menghindar, tapi pundakku tetap terkena hantaman keras. Puk! Rasa sakit menjalar sampai leher. Aku hampir jatuh, namun langsung membalas dengan memukul tangan pria itu memakai tongkat besi. Tuk! Besinya terlepas. Pria itu mengumpat lalu menerjangku lagi. Kami bergumul di lorong sempit yang dipenuhi asap. Nafasku makin berat, tenagaku mulai habis. Namun aku melihat para pegawai tadi akhirnya berhasil turun tangga darurat. Bagus, setidaknya mereka selamat. Pria itu kembali memukul perutku keras sampai aku tersadar ke dinding. Orang tua keras kepala. Ia mengambil pisau kecil dari pinggang. Mataku langsung melebar. Belum sempat ia menyerang, tiba-tiba dari belakang terdengar suara teriakan. "Polisi!" Pria itu langsung menoleh panik. Ternyata Dani dan beberapa security luar sudah berhasil membawa polisi masuk lewat lobi depan. Pria bersenjata tadi langsung kabur menuju lorong server. Aku jatuh terduduk sambil batu keras. "Pak Anton!" Mira berlari menghampiri. "Ayo keluar, Pak." Aku mencoba berdiri, tapi mataku justru tertuju ke arah bawah lorong. Api mulai membesar. Percikan api menjalar ke kabel-kabel plafon. Kalau ruang server meledak, seluruh gedung bisa runtuh sebagian. Aku langsung sadar satu hal. Api itu belum benar-benar padam. Ada tabung pemadam cadangan di ruang maintenance. Gumamku. Mira menarik lenganku. "Jangan masuk lagi." Aku menatapnya pelan. Kalau api nyentuh genset bawah, semua terlambat. "Biar pemadam kebakaran saja. Mereka belum sampai." Aku melihat wajah perempuan muda itu penuh air mata. "Pak, Bapak nanti mati." Aku tersenyum kecil, meski napas terasa sakit. Dari dulu tugas security itu memastikan orang lain pulang dengan selamat. Tanpa menunggu jawaban, aku berlari tertatih menuju ruang maintenance bawah. Asap sekarang jauh lebih tebal. Mataku perih sekali sampai sulit melihat. Di kejauhan terdengar suara polisi berteriak menangkap beberapa pelaku. Namun fokusku cuma satu, api. Aku akhirnya sampai di ruang maintenance kecil dekat basement. Tanganku gemetar saat membuka pintu besi. Di dalam masih ada 2 tabung pemadam besar. Syukurlah, aku menyeret. Suara sirene polisi dan mobil pemadam kebakaran akhirnya memenuhi halaman depan bank malam itu. Lampu merah biru berputar menembus hujan deras yang belum juga berhenti. Dari dalam lorong penuh asap, aku masih terduduk lemas di lantai sambil memegang tabung pemadam yang sudah kosong. Dadaku naik turun tidak beraturan. Tenggorokanku terasa terbakar akibat asap, sementara darah hangat terus menetes dari pelipis kiri. Namun satu hal membuatku sedikit tenang. Api utama sudah padam. Gedung itu masih berdiri. Langkah kaki terdengar berlari mendekat dari arah lobi. "Di sini, Pak Anton di sini." Beberapa polisi bersama petugas pemadam muncul menembus asap memakai masker dan senter. Cahaya terang langsung menyinari wajahku. "Ya Tuhan," salah satu petugas berkata pelan melihat kondisiku. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku langsung goyah. Seorang polisi cepat menopang tubuhku. "Pak, jangan dipaksa." Aku masih berusaha melihat ke arah ruang server. "Apinya jangan sampai nyala lagi. Sudah ditangani pemadam."
Aku menghembuskan napas panjang. Baru saat itu tubuhku benar-benar terasa lemas. Di luar gedung, suasana kacau. Beberapa pegawai yang berhasil diselamatkan duduk di trotoar sambil menangis dan batuk-batuk. Mira terlihat dibungkus selimut darurat. Begitu melihatku dibawa keluar, ia langsung berdiri. "Pak Anton!" Perempuan itu menangis sambil memegang lenganku. "Bapak jangan tidur." Aku tersenyum kecil, meski bibirku terasa kering. Belum waktunya mati. Beberapa polisi mulai menangkap para pelaku yang berhasil diamankan. 2 pria berpakaian hitam di borgol dekat mobil patroli. Salah satunya wajahnya penuh luka akibat terkena ledakan kecil tadi. Aku memperhatikan mereka sambil menahan nyeri di dada. Dan di tengah keramaian itu, mataku mencari satu orang, Pak Reza. Namun manajer itu belum terlihat. Seorang polisi berpangkat lebih tinggi mendekat padaku. "Bapak Anton?" "Iya. Kami dapat laporan Bapak yang menggagalkan kebakaran ini." Aku menggeleng pelan. Saya cuma nggak mau gedungnya hancur. Polisi itu melihat sekeliling lalu menatapku dengan serius. "Kalau bukan karena alarm manual dan tindakan cepat Bapak, api kemungkinan sudah menyebar ke seluruh bangunan." Aku diam. Entah kenapa mendengar itu justru membuat dadaku sesak. Tempat yang tadi siang membuangku, kini hampir hancur dalam satu malam. Tiba-tiba Dani datang tergesa-gesa. "Pak, kami nemu ini di ruang server." Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil kepada polisi. "Flash disk apa?" tanya polisi. "Salah satu pelaku mau ambil ini sebelum kabur." Aku langsung teringat map dokumen di balik jaketku. Tanganku refleks memegang dada. Polisi memperhatikan gerakanku. "Ada sesuatu, Pak?" Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengeluarkan map yang kusimpan. "Saya nemu ini di ruang arsip." Polisi itu membuka map perlahan. Matanya langsung berubah serius. "Transaksi ilegal." Beberapa lembar terlihat penuh angka miliaran rupiah dan perusahaan fiktif. Beberapa polisi lain ikut mendekat. Ini tanda tangan manajer operasional. Aku mengangguk pelan. "Pak Reza." Nama itu langsung membuat beberapa pegawai yang duduk dekat ambulans saling pandang. "Enggak mungkin." Salah satu teller berbisik. Namun aku tahu semuanya memang mengarah ke sana sejak awal. Polisi segera memanggil tim forensik digital untuk memeriksa ruang server yang berhasil diselamatkan sebagian. Salah satu petugas berkata cepat, "Kalau server benar-benar terbakar tadi, data cadangan hilang total." Aku memejamkan mata sebentar. Berarti dugaanku benar. Mereka memang ingin menghapus semua jejak. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan garis polisi. Dari dalam keluar Pak Reza memakai jas gelap dan payung besar. Wajahnya terlihat panik, tapi matanya langsung berubah saat melihatku masih hidup. Aku bisa melihat jelas keterkejutan di wajahnya. "Pak Anton." Aku menatapnya tanpa bicara. Seorang polisi segera menghampiri. "Bapak manajer cabang?" "Iya, saya dapat kabar bank kebakaran." Nada suaranya terdengar dibuat-buat tenang. Polisi menunjukkan map transaksi tadi. "Bisa jelaskan ini?" Wajah Pak Reza langsung sedikit pucat, tapi ia cepat menguasai diri. "Saya nggak tahu dokumen apa itu." Aku perlahan berdiri, meski tubuh masih sakit. "Saya dengar sendiri nama Bapak disebut malam ini." Pak Reza langsung menatapku tajam. "Pak Anton, jangan asal bicara." Aku melangkah pelan mendekat. "Anda sengaja matikan kamera belakang." "Itu tuduhan." "Anda sengaja pecat saya supaya keamanan bank lemah malam ini." Beberapa pegawai mulai memperhatikan dengan wajah tegang. Pak Reza tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Orang tua seperti Bapak mungkin syok setelah dipecat." Kalimat itu membuat beberapa polisi saling pandang tidak nyaman. Aku menatap lurus ke matanya. "Kalau saya nggak balik malam ini, gedung ini sudah habis." Hening. Hanya suara hujan dan sirene yang terdengar. Lalu salah satu polisi datang tergesa membawa HT. "Pak, salah satu pelaku mengaku dapat akses dari orang dalam bank." Tatapan semua orang langsung menuju Pak Reza. Manajer itu mulai gelisah. "Itu fitnah." Polisi segera meminta 2 petugas mendekatinya. "Mohon ikut kami untuk pemeriksaan." "Apa? Saya manajer di sini." "Dan nama Anda muncul di beberapa bukti awal." Pak Reza mulai meninggi suaranya. "Kalian nggak punya hak." Namun kalimatnya terpotong saat salah satu polisi memperlihatkan hasil rekaman cadangan CCTV yang ternyata tersimpan otomatis di cloud pusat. Rekaman menunjukkan Anda berada di ruang kontrol sebelum kamera belakang mati. Wajah Pak Reza benar-benar berubah pucat. Aku sendiri sedikit terkejut. Ternyata sistem cadangan pusat masih menyimpan sebagian rekaman. Malam itu, keberuntungan benar-benar belum meninggalkan gedung ini. Pak Reza mundur 1 langkah. Itu cuma pemeriksaan rutin." Polisi menatap tajam. "Jam 11 malam?" Tidak ada jawaban. Beberapa pegawai mulai berbisik pelan. Jadi benar, Pak Reza terlibat. Mira yang duduk dekat ambulans menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kalau Pak Anton gak balik, kita semua mungkin..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Aku sendiri masih sulit percaya semua ini terjadi dalam 1 malam. Pagi tadi, aku cuma seorang security tua yang dipermalukan dan dipecat.
Sekarang, aku berdiri di depan gedung yang hampir terbakar sambil melihat manajer bank dibawa polisi. Saat polisi mulai menggiring Pak Reza menuju mobil patroli, pria itu tiba-tiba berhenti dan menatapku penuh kebencian. "Ini semua gara-gara kamu." Aku menjawab pelan. "Bukan, ini karena kamu terlalu serakah." Pak Reza langsung dimasukkan ke mobil. Hujan mulai mengecil perlahan. Asap tipis masih keluar dari sebagian ventilasi gedung bank, tapi api sudah benar-benar padam. Petugas medis datang membersihkan luka di kepalaku. "Bapak harus ke rumah sakit." Aku mengangguk lemah. Sebelum masuk ambulans, aku menoleh sekali lagi ke arah gedung bank itu. Lampunya sebagian mati. Kaca lobi penuh bekas asap. Namun bangunannya masih berdiri. Dan entah kenapa, meski tubuhku penuh luka, malam itu, untuk pertama kalinya sejak dipecat, aku merasa tidak kalah. Pagi setelah kejadian kebakaran itu, aku terbangun di ruang rumah sakit dengan kepala masih terasa berat. Bau obat dan suara langkah perawat memenuhi ruangan kecil bercat putih itu. Tanganku dipasang infus, sementara bagian pelipis kiri diperban cukup tebal. Saat mencoba bergerak, seluruh tubuh langsung terasa nyeri, seperti habis ditabrak truk. Aku menghela napas pelan sambil menatap langit-langit kamar. Semalam terasa seperti mimpi panjang yang melelahkan. Api, asap, teriakan, dan wajah Pak Reza ketika dibawa polisi. Pintu kamar terbuka perlahan. Mira masuk sambil membawa kantong plastik berisi buah dan termos kecil. "Pak Anton sudah bangun?" Aku tersenyum tipis. Masih hidup ternyata. Mira tertawa kecil meski matanya terlihat sembab karena kurang tidur. "Bapak bikin semua orang panik semalam." Ia duduk di kursi dekat ranjang lalu menuangkan teh hangat ke gelas plastik. "Ini saya buat sendiri." Aku menerimanya pelan. "Yang lain gimana?" "Semua selamat." Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa ringan. Syukurlah. Mira menunduk beberapa detik sebelum berkata pelan, "Kalau Bapak nggak balik ke bank malam itu, mungkin kami nggak ada di sini sekarang." Aku diam. Jujur saja, aku tidak pernah merasa jadi pahlawan. Aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Tak lama kemudian, televisi kecil di sudut kamar menyiarkan berita pagi. Seorang mantan security bank berhasil menggagalkan upaya pembakaran gedung bank, sekaligus membantu polisi mengungkap dugaan penghilangan data transaksi ilegal. Namaku muncul di layar. Foto gedung bank yang dipenuhi asap malam tadi terus diputar berulang. Aku langsung mengernyit tidak nyaman. Waduh, Mira malah tersenyum bangga. Semalaman nama bapak viral di media sosial. Aku tertawa kecil. Orang tua begini viral apanya? Namun belum sempat obrolan kami lanjut, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini beberapa orang berpakaian rapi masuk bersama 2 polisi. Aku langsung mengenali salah satunya, Direktur Wilayah Bank Pusat. Pria itu berjalan mendekat dengan wajah serius. "Pak Anton." Aku mencoba duduk lebih tegak. "Maaf, saya belum bisa berdiri." "Tidak usah." Ia justru menarik kursi lalu duduk di samping ranjangku. Hal yang bahkan tidak pernah kulihat dilakukan pejabat bank kepada security biasa sepertiku. Ruangan mendadak hening. Lalu pria itu berkata pelan, "Saya datang untuk meminta maaf." Aku sedikit terdiam. Kami terlalu mudah percaya laporan dari bawahan tanpa melihat siapa bapak sebenarnya. Aku menunduk pelan. "Sudah lewat, Pak." "Tidak, karena kalau bukan karena keberanian bapak semalam, bukan cuma gedung yang hilang, reputasi bank ini juga mungkin hancur." Salah satu pegawai pusat menyerahkan tablet berisi berita-berita pagi itu. Semua membicarakan hal yang sama. Security tua yang dipecat menyelamatkan gedung bank. Rasanya aneh membaca itu semua. Direktur wilayah kembali bicara. "Pak Reza sudah resmi ditahan pagi ini. Polisi menemukan bukti transaksi ilegal dan rekaman komunikasi dengan kelompok pelaku." Aku mengangguk pelan. "Servernya bagaimana?" "Sebagian data berhasil diselamatkan." Aku memejamkan mata sebentar lega mendengarnya. Direktur itu lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas hitamnya. "Kami juga ingin mengembalikan ini." Ia membuka kotak itu perlahan. "Name tag milikku. Tulisan Anton masih ada di sana." Entah kenapa tenggorokanku langsung terasa sesak. "Seragam bapak mungkin basah dan rusak semalam," katanya pelan. "Tapi kehormatan bapak tidak." Aku tidak langsung bisa bicara. Puluhan tahun bekerja sebagai security. Baru kali itu ada orang kantor yang benar-benar menghargai pengabdianku. Direktur wilayah menatapku serius. "Mulai hari ini kami ingin bapak kembali bekerja." Aku tersenyum kecil. "Jadi satpam tua lagi?" Beberapa orang di ruangan itu ikut tersenyum tipis. Tapi kali ini bukan security biasa. Ia mengeluarkan surat resmi. "Kami menunjuk Bapak Anton sebagai Kepala Pengawas Keamanan Kehormatan untuk seluruh cabang wilayah ini." Aku benar-benar terdiam. "Pak, saya ini cuma orang tua. Justru karena pengalaman dan integritas Bapak." Mataku mulai terasa panas. Selama ini aku selalu dianggap lemah karena terlalu memakai hati. Tapi ternyata malam itu, justru hati itulah yang membuatku kembali ke gedung bank. Mira yang duduk di samping sampai menutup mulut menahan haru. Direktur itu berdiri lalu mengulurkan tangan. "Bank ini masih membutuhkan orang seperti Bapak." Tanganku sedikit gemetar saat membalas jabatannya. "Terima kasih."
Beberapa hari kemudian, aku akhirnya keluar dari rumah sakit. Luka di kepala masih terasa nyut-nyutan, dan langkahku belum terlalu kuat. Tapi udara pagi terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Saat mobil bank pusat membawaku menuju kantor cabang, aku sempat gugup sendiri. Aneh juga balik ke sana lagi. Gumamku pelan. Sopir tersenyum. Sekarang semua orang nungguin bapak, Pak. Begitu mobil memasuki halaman bank, aku langsung terdiam. Di depan gedung berdiri hampir semua pegawai bank, termasuk security-security muda yang dulu sering meremehkanku. Bangunan itu sudah dibersihkan. Bekas asap memang masih terlihat samar di sebagian dinding belakang, tapi gedung kembali berdiri megah seperti biasa. Ketika aku turun dari mobil, suasana mendadak sunyi beberapa detik. Lalu, semua orang bertepuk tangan. Aku langsung salah tingkah. Sudahlah, jangan begitu. Namun tepuk tangan justru makin keras. Rico berjalan paling depan menghampiriku. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Pak Anton, maafkan saya. Aku menatap anak muda itu beberapa detik, lalu menepuk pundaknya. Belajar yang benar jadi security. Ia mengangguk cepat. Iya, Pak. Mira tersenyum dari dekat pintu lobi sambil membawa buket bunga kecil. Dan saat aku berjalan melewati pintu utama bank itu lagi, rasanya berbeda sekali dibanding malam ketika aku keluar sambil membawa kardus. Dulu aku pergi sebagai lelaki tua yang dianggap lemah. Sekarang aku kembali dengan kepala tegak. Di dalam lobi, direktur wilayah memintaku berdiri sebentar di depan seluruh pegawai. Kita semua hampir kehilangan gedung ini karena lupa satu hal penting. Katanya lantang, keamanan bukan soal usia atau tenaga semata, tapi soal tanggung jawab dan keberanian. Semua mata memandang ke arahku. Aku sebenarnya tidak pandai bicara di depan banyak orang. Namun entah kenapa pagi itu, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Aku menarik napas pelan. Saya cuma ingin bilang satu hal. Ruangan langsung hening. Jangan pernah meremehkan orang, hanya karena dia terlihat tua, sederhana, atau terlalu baik. Beberapa pegawai langsung menunduk malu. Aku melanjutkan pelan. Kadang orang yang paling sering dianggap lemah, justru yang tetap bertahan saat semua orang lari. Tidak ada suara beberapa detik. Lalu tepuk tangan kembali terdengar memenuhi lobi bank. Aku menatap sekeliling gedung itu perlahan. Tempat yang dulu hampir membuang seluruh harga diriku. Namun malam kebakaran itu mengubah semuanya. Dan saat aku berdiri memandang cahaya matahari yang masuk dari kaca besar lobi bank, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja, aku merasa benar-benar dihargai.